Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam Bu Ut. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik luar biasa dan nopo nggih, semangat nih. Semangat gitu. Semangat. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Panjenengan? Alhamdulillah sehat. Ini anu loh Pak, musimnya apa itu batuk pilek nggih? Nggih. Di kelas saya ini ada 5 yang hari ini tidak masuk karena memang babil kelas atas bawah. Iya Pak, yang penting jaga kesehatan. Nggih. Karena masih lama. Masih belum 4 bulan Bu. Iya. Masih Oh iya kurang Pak, sabar. gimana hasil pembelajarannya 1 bulan terakhir ini Pak yang didapatkan Pak Joko apa? Nggih. Terutama kalau saya terkait dengan KSE yang paling SE mengenal lagi nggih. sosial emosional itu yang Nggih. apalagi kalau saya kan ngajarnya di sekarang ini kelas 3 dan juga wali kelas 2. Jadi memang kebanyakan itu menghadapi anak-anak yang memang kalau di SD katakan di kelas bawah, kelas 1 sampai kelas 3 kelas bawah. Jadi harus butuh kesabaran emosional nih. Jadi setelah mempelajari modul-modul itu, kita mempraktekkan langsung memang alhamdulillah ternyata gini. Jadi menambah kesabaran, melatih kesabaran juga. Jadi lebih mudah pemetaannya ya Pak. Kalau ada anak seperti ini, saya harus seperti ini. Iya benar Bu. Jadi harus memahami anak-anak, harus lebih mudah untuk memahami anak-anak yang karakter. Kalau yang dulu kan saya kadang memang di dalam hati sih gregeten nggih. Karena seperti ada anak-anak yang sulit. Nah, gitu. Tapi di luar kita juga harus tampilkan. Tapi yang setelah modul ini kan memang dari luar dan dari dalam mengalir, tidak terlalu membebani. Diterimalah. Seperti itu. Oh iya Pak, sekarang sampai modul 3.2. 3.2 sudah nggih. Ini 1 sudah. Untuk tugas-tugasnya bagaimana? Nggak ada masalah nggih? Alhamdulillah sudah sampai sekarang ini tinggal sampai demonstrasi kontekstual. Demonstrasi kontekstual untuk pengembangan aset. Iya, pengembangan aset. Materinya bagus loh Pak. Memang di modul 3 ini itu adalah kompetensi penjenengan sebenarnya yang disebut dengan seorang pemimpin pembelajaran. Gitu, biar perasaan juga tuh Pak. Nanti kalau penjenengan menjadi kepala sekolah atau pengawas, ya kompetensi itu yang dibutuhkan. Makanya kan di kegiatan apa itu aksi nyata 2.3 itu kan penjenengan sudah melaksanakan pembelajaran gitu, observasi. Nah, gitu Pak Joko. Nah, terkait observasi pada PI 4 ini Pak, nanti kita juga akan melaksanakan observasi kelas seperti yang sudah kita sepakati kemarin Pak pada kegiatan observasi nggih. Hari Jumat kemarin nggih Pak. Nggih. Itu Pak Joko kalau nggak salah kemarin yang kita sepakati ini ya Pak. Hari Senin. Bapak ingin mengembangkan. Sebentar Pak, kok karena banyaknya dokumen ini Pak. Ini ya Pak ya. Jadi hari ini Bapak ingin mengambil materi apa Pak kemarin Pak? Materi terkait dengan penjumlahan bilangan caca untuk kelas 3. Nah, ini ada 2 tujuan pembelajaran ya Pak. Peserta didik dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah 999. Itu ya. Ya tadi saya baca kemarin, saya baca RPP-nya juga sampai segini. Memang ternyata betul seperti ini ya Pak ya. Kan memang materi masih kelas 3 awal. Ini kan berjenjang, nanti berkelanjutan di kelas 4 nanti kan ada peningkatan penghitungannya. Lebih banyak lagi. Ini kan masih dasar untuk pemahaman konsep untuk menyelesaikan masalah penjumlahan. Terus yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan sikap mandiri melalui kegiatan eksplorasi. Nah, terus Pak Joko seperti yang kita sepakati kemarin, Pak Joko ingin mengembangkan kemampuan berhitung murid ya Pak, dengan beberapa media sesuai dengan profil belajar anak-anak. Oke Pak, nanti kita lihat di sana. Dan bahkan juga Pak, kita sudah menyepakati ya Pak, nanti akan menggunakan strategi discovery learning ya, dan metode ceramah, mungkin juga diskusi juga nggih. Diskusi kelompok. Nah, Pak Joko nanti ketika Bapak melaksanakan pembelajaran, nanti akan saya adakan pengamatan ya Pak, seperti instrumen yang sudah diberikan dari
moderasi P4 sendiri ya. Nanti ini Pak yang kita amati nanti bagaimana Pak Joko memberikan penguatan terkait dengan disiplin positif. Ya, terus yang kedua nanti yang akan kita tekankan adalah pengamatan bagaimana Pak Joko menerapkan pembelajaran sosial emosional kepada anak-anak dan juga diferensiasinya. Jadi nanti bagaimana cara Pak Joko menyampaikan diferensiasi konten proses dan produk, atau mungkin hanya sebagian, itu tidak apa-apa Pak. Yang penting Bapak sudah bisa melaksanakan pembelajaran di kelas. Gitu. Gimana Pak Joko? Ini kan masih saya rasakan masih awal gitu. Maksudnya kan apalagi yang saya sendiri masih jarang-jarang, bahkan hampir tidak pernah melaksanakan sebelumnya untuk pembelajaran diferensiasi. Sebelum memahami modul ini kan yang saya laksanakan keseringan itu guys, semua gabung jadi satu. Ternyata Oke, belajar. Nanti akan kita sharing sama-sama. Nanti kalau memang ada yang salah ya kita perbaiki sama-sama Pak. Gimana Pak Joko, siap nggih kita masuk kelas? Insya Allah siap nggih. Di mana Pak kelasnya? Nanti di kelas 3, nanti ruangannya ada di depan rumah. Oke, siap. Monggo langsung berikutnya langsung ke kelas mawon. Kelas mawon ya Pak. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas minum masih kecil. Ya, oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, yuk sebelum kita mulai pelajaran hari ini, pelajaran matematika, yuk siapa yang giliran atau berani pimpin doa? Ayo Mbak, tangan doa yuk. Salah satu pimpin doa. Siapa? Ayo Mbak, pimpin doa dulu. Dari jumpa tidak usah maju. Ayo Mbak, ya. Kalau dari rumah ada sama sih.
Jadi itu juga ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Nah, yang kita bahas, yang kita pelajari itu adalah yang kelas 3 masih awal adalah hanya sampai ratusan atau ribuan. Nah, ada sampai jutaan, triliunan banyak kan. Tapi untuk materi kelas 3 itu hanya sampai ribuan dulu. Sampai sama modelah sama akhir sak cairan itu mungkin kurang banget. Makanya bertahap diisi 11. Tidak full sampai langsung dulu berapa depannya tadi waktu minum bunyi doa sebelah depan. Ya. Nah, langsung caranya. Nah, nanti Mister akan bagi kelompok sesuai dengan apa? Bukan. Ini sesuai dengan gaya belajarnya. Nanti ada kelompok 1 dari sini. Nah, nanti Mister akan dikasihkan teks bacaan. Coba nanti dipahami sesuai dengan teks bacaan. Kelompok 2 ini. Nah, kelompok ini nanti akan kita praktek coba menggunakan Mister sudah sediakan wadah belajar penjumlahan pecahan menggunakan alat peraga. Walaupun hanya sederhana, tapi coba nanti kita praktekkan alat peraga. Nah, kelompok 3 ini nanti belajar menggunakan video. Nah, sampai nanti lihatkan video, dipahami materinya seperti apa. Kalau tidak paham nanti silakan ditanyakan. Ya, masih ingat coba? Coba Mister tuliskan. Masih ingat nanti sesuai yang dituliskan tadi. Ada apa saja? Ada ratusan. Bawahnya apa? Ribuan. Ke bawah ada satuan. Nanti belajar kemarin sudah menemukan contohnya 435. Berarti yang satuan yang mana? Yang satuan yang mana? Masih ingat? Kemarin 3 sebagai apa? Nanti sambil ingat-ingat kalau ini nilai tempat dasar nanti kita belajar terkait dengan penjumlahan. Penjumlahan itu kurangnya ditambah. Dijumlahkan itu lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Nanti kita coba berhitung. Nah, diduluk, dilihat, dijumlahkan. Nanti kalau penjumlahan silakan disesuaikan dengan temanya. Yang satu siapa tadi kelompok 1? Mejanya. Nah, kelompok 1 silakan dipahami juga dari materi ini. Ayo Mas Afan, Mas Ian, bagus sini. Oke. Berikutnya kelompok 2 nanti silakan memahami berdasarkan sender satu meja. Biasakan memang pengen duduk. Ya, yang kelompok tengah yang menggunakan di situ sudah ada apa itu? Ada nilai tempat kan? Nah, nanti kita menggunakan alat sederhana. Di sini ada tulisan ratusan, ada tulisan puluhan, dan ada tulisan satuan. Nah, ini apa? Ini apa? Ini gabung. Nanti ini kita gunakan sebagai alat hitungnya. Kan sudah ada tulisan ratusan, puluhan atau nilai tempatnya. Contohnya nanti silakan. Nilai tempatnya berapa? Contohnya satuan. Satuannya berapa? Silakan diisi dengan jumlah jagung. Contohnya satuannya berapa ini? 5. Berarti nanti silakan tempat satuan ini diisi jagung sebanyak 5. Nanti juga sama. Ini apa? Berapa? Ini ada balik ratusan. Nanti silakan diisi
giliran praktek atau mencoba. Nah, nanti coba. Nah, kelompok tiga, ayo silakan yang sini silakan maju untuk dari satu sini. Silakan dilihat. Kalau sini kumpul ayo mas. Ini berdasarkan video. Sampai dilihat nanti Pak tonton videonya. Nah, ini ada pembunuhan 3 bulanan. Nanti di sini sudah ada videonya. Nah, nanti kalau kalian ingin mencari dulu Pak silakan searching YouTube-nya Pak Joko ada materinya ini. Joko ada. Di sini materinya sudah ada. Sama sudah lama. Joko DR. Nah, ya, silakan coba. Di sini ada suara dan gambar, silakan dilihat. Ya. Ini video sendiri. Ya. Ini waktu DDR kemarin kan buat video-video. Nah, ini kelompok tengah. Nah, nanti silakan contohnya. Itu akan saya dulu. Nah, contohnya, nanti kan sini dijual masukkan 435. Satuan mana, keluar mana. Nah, dipisah-pisah sesuai dengan nilai apa? Nah, nilai tempatnya. Nanti dijumlahkan ditambah lagi. Kelompok 1. Nah, silakan dipahami. Di sini contohnya berapa angkanya? 25. Ada berapa kotak ini? Ini 10, ini 10, ini 5. Jumlahkan. Kalau masih jumlahkan bisa. Contohnya ini tadi. Ini berarti cara penjumlahan susunnya satuan ditambah satuan, satuan tambah satuan. 2 tambah 3. Di 25 tambah 1. Enggak. Nah, dibahas bersama-sama Pak. Benar. Ini kan satu kelompok tentang. Nah, coba contohnya ini 441 masukkan 441 sekarang ditambah 201. 201 pokoknya berapa? Tambahkan. Enggak saja ambil tambahkan 200 pokoknya 900 berapa? Keluarnya berapa? Oh tadi nggak usah ditambah satuannya. Nah sekarang hitung ratusannya berapa, puluhannya berapa, satuannya berapa? Berapa? 100. Ini berapa ini? Puluhannya berapa? 40. Ini berapa? Tapi bayarnya dari 100. Bisa? 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 Apakah? Coba lanjut bersama yuk jajal. Sini mana? Gabung ini. Hadap sini, hadap belakang. Nah, terus sana itu jajalnya rumah sih pakai alat ini bisa atau ada yang repot-repot bahannya sambil berjalan baik. Ini berapa?
boleh boleh langsung pakai angka. Nah, sekarang dilihat nilai tempatnya. Nanti satuan dengan tadi satuannya berapa? Gimana? Terus perubahannya tambah. Berarti udah tambah berapa? Berarti hasilnya berapa? 50. Ya, ini sampai yang mendengarkan pakai video seperti ini berarti ini tadi juga Pak coba ini ya, semua sudah mencoba. Aku pasangnya coba sendiri, pakai soal sendiri, buat soal sendiri, buat hasil jawaban berapa nih? Iya, nggak perlu dikotak-kotakkan dulu, langsung angkat seperti ini boleh. Nggak apa-apa. Sudah? Bisa? Coba dari ini tadi, coba ada yang bisa menyampaikan? Tadi penjumlahan menggunakan alat atau seni jagung atau menggunakan kotak atau kudus. Coba menurut pasangan pemahamanmu bagaimana? Tadi penjumlahannya seperti itu loh, bagaimana? Lebih mudah atau lebih sulit? Lebih
mudah pakai angka atau langsung mengikuti gambar? Kalau pakai alat itu sampai dicoba di rumah, kayak nggak ambil kalkulator, nggak ambil semua, bisa atau nggak ambil alat? Bisa bahan yang lain, contohnya pensil, hapus, bisa. Karena di kita di rumah kita ada jagung, bisa jagung sebenarnya itu. Sesuai yang di rumah kita ada. Kalau boleh, yang penting bisa. Sekarang coba dari materi ini, coba ada yang bisa menyimpulkan? Oh, cara penjumlahan menggunakan media ini atau menggunakan cara ini adalah seperti ini. Apa? Menggunakan apa? Yang satu tadi menggunakan apa? Cerita, teks bacaan. Menggunakan apa tadi? Teks bacaan, menggunakan kota-kota itu ada buku kecil itu digunakan. Nah, kelompok yang kedua menggunakan apa? Jagung sebagai bahan hitung-hitung. Kelompok tiga melihat dari berapa? Dari apa ke sini? Video. Coba dari sini ada yang masih bingung, buat penjumlahan itu ini Bapak saya masih bingung di sini. Coba bagaimana? Coba bingungnya di mana? Coba sekarang kalau ada soal seperti ini, contoh 532 ditambah 421. Coba menggunakan yang tadi langsung bersusun langsung menggunakan jagung juga dihitung. Ya, ini masakan. Coba dihitung 532 kali pengaturannya. Satunya berapa? 5. Puluhannya 3. Satuannya 2 ditambah. Ini semua. Sekarang coba di sini ada habis videonya. Nah, di sini ada lembar kerja, dicoba dari orang 4 soal kelompok. Nah, coba sekarang coba bisa itu tadi lembar tadi boleh digunakan untuk menghitung.
Jawaban sebenarnya benar. Ini satu baris ini yang benar yang mana hasilnya benar ini? Betul.
Besok coba kita kelompok 1 menggunakan jagung, besok pakai. Terus kelompok ini menggunakan yang ini ganti video, ini ganti langsung teks bacaan. Saya semua bisa merasakan. Ini nanti pakai jagung. Oke, coba dari sini tadi ada yang mengalami kesulitan? Aku pakai jagung enak. Ribuan dipasangkan dengan apa? Ribuan. Kalau tidak ada coba kesulitannya gimana? Tinggalnya hasil pembimbingan yang cepat. Jadi 260 coba ini. Bawaan dulu. Bisa pakai atau pakai udah? Lebih mudah pakai ini Pak. Dari 3 cara memahami materi ini, yang merasa kesulitan di bagian mana? Ya, coba Mbak Lita, kesulitan di mana? Ya, Pak, bagian ribuan. Nah, sama dikelompokkan. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Kalau jumlahnya satu itu sudah ketemu? Sudah. Baik, teman-teman. Oke, coba perhatikan. Ini kita tarik kesimpulan, perhatikan. Mbak, Mas, ada bukan dulu coba, ditaruh dulu. Kita simpulkan coba. Ada yang bisa menyimpulkan penjumlahan pecahan menggunakan 3 metode tadi. Ada yang mulai dari video, ada yang menggunakan alat peraga jagung dan wadahnya, kotaknya, ada yang menggunakan teks bacaan. Berarti apa? Untuk menjumlahkan pecahan itu harus dibedakan sesuai apa? Apa tadi? Storytelling bahasa Indonesia.
Mbak, contohnya pas katanya Mbak Barista masih bingung di ribuan. Di sini ada ribuannya, di belakang tidak ada, bagaimana? Nah, kalau ada dan belakang tidak ada, berarti hanya langsung satu ini, nggak langsung ditulis ini. Tidak ada pasangannya lagi. Kamu pengen nyoba, jadi pengen baca, nah itu pengen begitu. Ya, berarti apa? Harus dipisahkan sesuai nilai apa? Nah, nilai tempat. Berarti satuan ini harus dengan satuan. Puluhan harus lurus dengan itulah ya. Nanti kalau berikutnya materi yang akan kita bahas itu ada penjumlahan dengan penyimpanan, disimpan. Kalau ini kan hanya tidak sampai angka 10. Tiga dengan berikutnya materi yang akan bahas pertemuan berikutnya adalah penjumlahan dengan penyimpanan. Oke, baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah ya Pak, kegiatannya sudah berjalan dengan lancar. Anak-anak juga sangat semangat sekali. Saya lihat walaupun jam terakhir, nggih, jam 7.08. Iya, anak kelas 3, saya sangat salut sekali tadi. Oke, mungkin sebelum saya memberikan umpan balik terkait dengan pembelajaran yang disampaikan Pak Joko, mungkin Pak Joko ada yang ingin disampaikan terkait dengan pembelajaran tadi, Pak, gimana? Monggo. Bu, terkait dengan pembelajaran tadi, alhamdulillah saya sering plong nih rasa ini telah melaksanakan sesuai dengan modul dan mungkin ilmu baru bagi saya terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dan alhamdulillah tadi saya rasa juga anak-anak lebih tertarik dengan pembelajaran. Selain karena memang biasanya kan hanya terutama ceramah, ada soal, latihan soal dan selanjutnya. Ini tadi kan memang dibagi sesuai dengan kelompok, sesuai dengan minat bakatnya anak-anak cara belajarnya. Apalagi yang menggunakan media jagung tadi, walaupun saya rasa hanya sangat sederhana. Itu yang saya gunakan karena barang-barang itu ada di rumah saya dan bisa digunakan, dan alhamdulillah anak-anak merasa senang dan sangat tertarik ingin mencoba terus terkait dengan penjumlahan menggunakan jagung dan media yang sangat sederhana tadi. Jadi malah mengena ya Pak. Iya, malah sangat, apalagi bahkan terdiri yang kelompok yang lain tuh malah ingin mencoba. Alhamdulillah sangat tertarik. Yang sudah disediakan media yang lain ingin mencoba yang media jagung tadi. Itu ada lagi Pak yang disampaikan? Terkait dengan tadi memang sesuai panjenengan sampaikan, memang di jam-jam terakhir memang tetap ada yang siswa yang sudah merasakan letih istilahnya, lemas, bahkan ada satu anak sampai tertidur di kelas. Tapi tidak apa-apa, tapi alhamdulillah secara keseluruhan anak lebih semangat dan lebih aktif untuk memahami dan melihat atau mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan di kelas tadi. Oke Pak Joko, sekarang saya akan memberikan umpan balik nih Pak. Apa yang saya sampaikan tadi belum tentu semuanya benar. Jadi kalau memang apa yang saya sampaikan itu salah, nanti kita bicarakan sama-sama, gitu nih Pak. Sesuai dari modul ajar yang Bapak tuliskan itu tadi, untuk kegiatan pendahuluan saya lihat sudah sesuai dengan waktu yang panjenengan tuliskan Pak. Nah Bapak juga sudah melakukan beberapa langkah-langkah pembelajarannya, seperti menyampaikan salam, berdoa, ngecek kehadiran. Nah, itu semua adalah pencerminan dari pembelajaran sosial emosional ya Pak. Dan juga tadi juga saya lihat Bapak sudah
menyinggung penguatan terkait dengan kesepakatan kelas, tentang kebersihan kelas dan lain sebagainya, sehingga itu nanti akan memicu anak untuk melaksanakan budaya positif yang ada di kelas tersebut. Diteruskan Pak hal yang semacam itu ya Pak. Oke, terima kasih. Oke, terus ini Pak, terus kita sampai pada kegiatan inti ya Pak. Oke. Sebelumnya apersepsi tadi, untuk apersepsinya Pak Joko sudah menuliskan di sini, pengennya Bapak membawa kelereng ya Pak. Tapi apa Kemarin karena kalau itu di mungkin perencanaan lupa atau bagaimana ya? Terus kadang benar untuk kemarin untuk mencari ternyata kan ada kesulitan. Terus akhirnya saya menggunakan jagung itu karena memang itu. posisinya. Berarti ini yang menggantikan ya Pak ya? Oke, terus tapi tadi saya lihat Bapak sudah menggantikan dengan beberapa pertanyaan pemantik ya Pak, sehingga anak mudah untuk digiring kepada arah pembelajaran yang akan dilaksanakan. Terus tadi juga Bapak sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, untuk diferensiasi prosesnya yang saya lihat tadi Bapak membagi kelas menjadi 3 kelompok, nggih. Yang kelompok 1 itu dengan menggunakan media teks bacaan, ada yang menonton video pembelajaran, dan yang ketiga menggunakan media jagung tadi ya Pak ya. Oke. Nah, saya rasa itu sudah bagus Pak, sudah bisa mewakili dan anak-anak sangat tertarik sekali. Mungkin sebagai masukan dari saya supaya tidak terjadi kesalahpahaman, anak-anak salah persepsi dalam melaksanakan proses diskusi dengan temannya, itu mungkin Bapak bisa memberikan kayak langkah-langkah yang dilaksanakan itu apa. Mula-mula itu mungkin A apa, B apa. Katakanlah yang pertama anak-anak kotaknya dulu ditata sesuai dengan ini. Tadi kan kayak yang itu belum muncul ya Pak ya. Nanti mungkin setelah itu bisa muncul, sehingga itu tidak merepotkan Pak Joko. Ketika Pak Joko menjelaskan di kelompok ini, yang kelompok ini, wah ini gimana seperti itu. Nah, mungkin dengan pembelajaran anak-anak berliterasi dan memahami perintah-perintah itu, saya kira anak-anak sekarang ini sudah mulai melaksanakan apa yang kita maksudkan mewakili, Pak. Tapi selebihnya sudah bagus Pak, sudah terlihat diferensiasi prosesnya. Nah, yang perlu saya tanyakan, apakah memang di rencana pembelajaran Bapak itu tidak muncul untuk diferensiasi produknya ya Pak ya? Jadi memang kita tidak wajib Pak, kita tidak harus melaksanakan diferensiasi konten, proses dan produk sekaligus. Kita bisa laksanakan dalam satu pembelajaran itu adalah diferensiasi kontennya saja, prosesnya saja, atau produknya saja. Jadi kalau memang kayak Imang tadi kan jam terakhir juga, kalau kita paksakan anak-anak harus memberikan produknya malah nggak efektif ya Pak. Tadi malah saya dengar sudah bel berbunyi, anak-anak masih proses diskusi ya Pak ya? Masih diskusi, apalagi bermain yang menggunakan media jagung kan. Betul, sangat asik sekali. Oke Pak, jadi itu aja. Kalau memang nanti menggunakan diferensiasi produk, tolong untuk direncanakan sebaik mungkin supaya nanti kelompok-kelompok yang lain itu bisa memahami hasil pembelajaran yang dilaksanakan oleh kelompoknya. Oke, terus ini Pak untuk kegiatan penutup itu tadi sudah sangat bagus sekali kalau menurut saya Pak. Bapak sudah memberikan kesempatan kepada anak untuk membuat kesimpulan ya Pak terkait dengan pembelajarannya, dan juga sudah anak-anak sudah melaksanakan refleksi. Pak, memang kita jangan sampai lupa untuk memberikan refleksi, karena memang refleksi itu nanti sangat berguna untuk kita. Apakah metode yang kita berikan ke anak itu anak-anak nyaman atau tidak, itu adalah dari refleksi ini Pak. Tuh Pak Joko, sebelum kita ke pengembangan Pak, mungkin Pak Joko ini Pak perlu mengisi terkait dengan refleksi ini ya Pak. Kok kayak jangan tulis ngono gitu Oke, ya Pak, kita baca sama-sama ya Pak refleksinya.
Kayak waktu pelaksanaan pembelajaran karena siang ya Pak, sehingga anak-anak kurang maksimal. Nah, sehingga mungkin di sini anak-anak membutuhkan media pembelajaran yang betul-betul menarik ya Pak, dan mungkin strateginya. Mungkin tadi memang yang belum saya laksanakan contohnya yang teknik stop mungkin. Kan tadi kan langsung terus tidak ada teknik stop untuk merefresh anak-anak untuk di akhir pembelajaran. Kalau di awal kan sudah tadi dengan berdoa. Oke. Bapak sudah menemukan sendiri, bagus itu Pak. Terus yang kedua, dari refleksi tadi yang perlu kita sepakati berarti harus ada pengembangan ya Pak, pengembangan pembelajaran untuk mengantisipasi ketika lain waktu Bapak mendapatkan pembelajaran di jam terakhir ya Pak ya. Nah, di sini rencana tindak lanjutnya mendalami materi secara spesifik dan juga mungkin mencari ya Pak ya model-model pembelajaran yang inovatif. Bagus Pak, ini sangat bagus. Untuk kira-kira ini direncanakan kapan Pak untuk melaksanakan tindak lanjut ini Pak? Mungkin sekitar 1 mingguan mungkin sudah langsung kita coba gas ya itu. Mungkin mumpung istilahnya kan masih hangat-hangatnya. Belum lupa. Oke Pak, dari rencana tindak lanjut itu kira-kira Pak yang mau Bapak ingin melaksanakan pengembangan seperti apa? Pengembangan dari kompetensi Bapak dalam melayani kebutuhan anak. Monggo Pak, ini ada instrumennya, Bapak mungkin bisa menuliskan terlebih dahulu sebelum kita diskusikan. Apa Pak ini Pak? Oh, di model pembelajaran ya Pak? Oke, betul. Tujuannya apa Pak ini? Peserta didik dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah secara mudah. Kadang tadi kan memang ada untuk cara nilainya kan hanya sampai 999. Saya selipkan satu angka di ribuan kan ternyata kan memang masih ada kesulitan. Mungkin modelnya pembelajarannya yang perlu dimodifikasi ya Pak. Dan juga mungkin nanti next, kalau tadi kita lihat kan kalau media pembelajaran untuk anak-anak yang visual itu menggunakan satu video kan masih ini ya Pak, mungkin Bapak bisa menambah lagi itu betul. Jadi Bapak merencanakan atas perkembangan anak untuk ini ya Pak, memodifikasi dengan model pembelajaran inovatif sehingga nanti Bapak membutuhkan dukungan sarana prasarana ya Pak. Mungkin kalau dari sekolah ada sangat bagus sekali. Dari sekolah memang sudah ada, contohnya kan proyektor LCD proyektor gitu. Tapi memang saat ini kan memang belum menjangkau untuk seluruh kelas. Contohnya yang kelas tadi memang sudah terpasang untuk rangkanya frame-nya proyektor, tapi memang kalau dari sekolah memang bertahap untuk pengadaan barang. Tapi alhamdulillah untuk media belajar, contohnya video-video ini kan memang saya secara pribadi memang membuat sendiri. Apalagi karena memang Pak Joko adalah pakar IT. Itu sebuah kelebihan loh Pak, nanti yang bisa penjenengan kembangkan terus. Menurut saya kan lebih enak kita menyesuaikan materi yang kita ajarkan daripada kita harus mencari video pembelajaran yang lain. Betul, malah nggak sesuai dengan harapan kita. Harus menyesuaikan, apalagi yang ini kan memang hasil karya kemarin waktu pandemi. Kemarin memang dari lembaga itu memang diarahkan minimal 1 minggu itu satu guru satu video pembelajaran. Jadi ada hasil karya walaupun BDR tapi tetap ada materi yang produknya yang sesuai dengan yang kita ajarkan. Jadi tidak harus kita mencari kesulitan mencari bahan videonya. Tapi alhamdulillah malah tetap terpakai dan bisa dilaksanakan terus sesuai dengan itu tadi, kondisi real anak-anak di lapangan, bukan anak-anak sekolah lain. Benar. Ya Pak Joko, sebelum saya akhiri kegiatan pendampingan yang keempat hari ini Pak, mungkin saya berpesan pada Pak Joko terkait dengan pendampingan yang kelima. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya di akhir-akhir pembelajaran ini ya Pak, di PI 4, PI 5 itu menguatkan CGP dalam kegiatan coaching, baik coaching secara pribadi maupun coaching dalam supervisi akademik. Nah, jadi nanti yang kita laksanakan hari ini nanti akan dilaksanakan Pak Joko
di PI 5, PI 5. yaitu dalam konsep coaching dalam supervisi akademik. Nggih. Kalau hari ini Pak Joko saya amati, di PI 5 nanti Pak Joko akan mengamati teman Bapak dan saya sebagai observernya, ya, bagaimana memastikan apakah nanti CGP benar-benar sudah bisa melaksanakan kegiatan coaching dalam supervisi akademik. Jadi mungkin nanti mulai sekarang Pak Joko bisa branding dengan teman-teman Pak. Mungkin siapa nanti yang bisa Bapak ajak kolaborasi, sehingga nanti 1 bulan lagi ya Pak. 1 bulan lagi itu loh nggak terasa. Ini kan kemarin setelah PI 3 nih, masih coba ya. Apalagi setelah lokal. Lagi. Dan nanti sehingga pas hari H itu semua sudah dilaksanakan dengan baik. Dan Pak Joko, sebelum saya tinggal, mungkin ada yang mau disampaikan, monggo. Terima kasih atas kerawai panjenengan hari ini mendampingi saya dan belajar bareng istilah kalian. Dan mohon untuk tidak waleh karena memang mungkin saya akan sering menghubungi panjenengan, saya bingungnya di sini, di ini bagian ini mungkin secara sudah berlangsung selama 4 bulan ini kan lebih nobongnya. Kalau dulu kan awalnya saya masih bingung. Saya tanya ke Bu Ut nanti kan mesti saya salah atau saya bingung nanti caranya bertanya bagaimana. Tapi alhamdulillah kan memang berlangsungnya selama 4 bulan ini sudah terasa lebih dekat, untuk komunikasinya kan lebih lebih enak secara luas. Kalau dulu kan masih bingung, masih kaku. Iya, kalau seperti dulu apa. mungkin gini lonjiran itu kayak saya tuh dipandang sebagai atasan dan bawahan. Padahal kan enggak, kita kan setara, kita kan teman coaching. Jadi kan sudah memahami coaching kan. Kalau coaching itu prinsipnya seperti itu. Lah mungkin konsep-konsep itu Pak, mungkin yang membangun, yang branding Bapak sendiri. Nah memang dalam pendampingan pendidikan guru penggerak ini kita memang PP itu sebagai teman coaching Bapak. Jadi kedudukan kita itu setara. Jadi ya nggak apa-apa yang namanya teman ya Pak ya. Kalau kita mau curhat apa saja nggak masalah. Dan kalau untuk penilaian juga kan bukan kewenangan saya. Kalaupun ada peran di sana kan saya kan sudah tahu yang realnya itu seperti apa gitu Pak. Jadi nggak perlu takut nanti terkait dengan penilaian Indah. Jadi kalau saya pribadi saya akan sangat mempermudah teman-teman CGP seperti itu Pak. Terima kasih. Gitu ya Pak Joko. Saya juga terima kasih atas waktunya dan saya juga minta maaf jika kehadiran saya hari ini tadi ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan juga teman-teman semuanya. Gitu ya Pak. Saya izin dulu. Saya langsung ke sekolah ini. Langsung kembali ke sekolah. Iya, kembali ke sekolah. Salam untuk Ibu Kepala Sekolah ya Pak ya. Terima kasih. Salam kembali. Mungkin terima kasih atas kunjungan dan mohon maaf mungkin istilahnya kan hanya seperti ini, pelaksanaannya seperti apa kan Kita sama-sama tahu. Lagi. Gitu ya Pak, saya pamit dulu. Terima kasih Bu. Terima kasih, sukses Pak Joko. Siap, terima kasih.